Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang berbahagia, setiap orang pasti punya harapan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang terlintas dalam pikirannya tidak disayangi oleh Allah. Kenapa? Disayangi oleh Allah adalah rahmat yang luar biasa yang menjadi harapan setiap orang. Karena dengan disayangi oleh Allah, problem kehidupan kita yang berat akan menjadi ringan. Beban-beban kehidupan yang seakan-akan tidak ada jawaban, karena kita dicintai oleh Allah semuanya menjadi mudah. Maka pertanyaannya adalah bagaimana agar kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan di dalam sebuah hadis, wa an Sa'd bin Abi Waqqas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa. Jadi salah satu syarat kita ini dicintai oleh Allah adalah memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu yang dimaksud dengan takwa? Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Patuh kepada Allah, taat kepada Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Tahu kalau kemudian bermaksiat itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya mari kita jauhi. Kita diperintahkan untuk taat beribadah, sholat 5 waktu misalnya. Marilah perintah itu kita taati, karena apa? Dengan kita takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya kalau orang ini suka berbuat angkara murka, bukan kecintaan yang diperoleh, tapi justru menjauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang paling sederhana, kalau dalam lingkungan kita ada orang yang suka bermaksiat kepada aturan lingkungan misalnya, maka hampir tidak bisa dipastikan orang ini tidak akan mendapatkan simpati dari masyarakat. Maka Allah mencintai seorang hamba itu karena ketakwaannya, kesetiaannya untuk menjalankan apa yang diperintahnya, kemudian menjauhi apa yang dilarangnya. Itu adalah syarat agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana kita ini memiliki kekayaan, tapi dengan kekayaan itu kita sembunyikan, dalam artian tidak dipamer-pamerkan kepada orang lain. Orang yang kaya, yang loman, yang ringan untuk memberi kepada orang lain, itu ternyata dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kekayaan orang bisa berbuat kebaikan. Sebaliknya kalau kemudian ada orang yang kaya karena tidak dilandasi bahwa ini adalah perasaan, dilandasi perasaan bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu biasanya menjadi semena-mena karena kekayaannya, dan justru kadang-kadang bisa sombong gitu. Maka orang yang kaya yang menyembunyikan kekayaannya, tetapi kemudian dengan kekayaannya itu dimanfaatkan untuk saling menyayangi sesama hamba Allah, ternyata ini menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana agar kita dicintai oleh Allah? Yang pertama, kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kemudian kita dititipi kekayaan oleh Allah, tidak perlu untuk dipamer-pamerkan begitu, tetapi bagaimana dengan kekayaan yang dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manfaatkan untuk menyayangi sesama kita,
bagi mereka yang membutuhkan, maka itu menjadi sebab kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asmaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.